Lu mau berhenti merokok? Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Skuy. Assalamualaikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama huwa ahluhu. Jumpa lagi sama gue Iqbal. Di video ketiga ini gue mau bahas tema soal share life. Share life yang udah pernah gue jelasin waktu itu ya. Jadi temanya share life, tapi ini lebih spesifik. Gimana caranya gue bisa berhenti ngerokok? Itu nggak mudah juga. Ya teman-teman kan udah tahu sendiri gimana kalau biasa ngerokok terus nggak ngerokok, pasti bingung, pusing. Nah apalagi habis makan. Ya jadi gue ngerokok itu dari SD. Kelas berapanya ya, kalau nggak salah kelas 5 kalau nggak kelas 6. Nah kenapa tuh bisa ngerokok di umur segitu? Karena faktor lingkungan main kan. Waktu dulu sering main bola itu kan dulu lapangan besar ya, campur gitu, anak-anak udah gede, anak-anak masih kecil, dan itu yang anak gede juga campur-campur, ada yang anak sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, tukang dan lain-lain gitu. Jadi guyup gitu, saling gabung. Nah cuman bagusnya itu, cuman dampak negatifnya kita meniru. Oke, sebelum gue cerita kenapa gue bisa berhenti ngerokok dan gimana caranya, gue mau ingetin lo lagi nih, kalau ngerokok itu ada dampak-dampaknya. Ya menurut dokter nih, ini sisi kesehatan ya. Kenapa bahaya? Karena di dalam rokok itu ada kandungan kimia. Yang paling gue hafal sih ya, karena itu ada tulisan di bungkusnya. Nikotin, tar, terus karbon monoksida juga ada, serta zat-zat lain itu yang ada di kapur bagus, balsem, pembersih rumah tangga, pokoknya yang nggak bagus ke dalam tubuh. Nah itu ada di rokok tuh. Nah terus selain tadi zat-zat yang bahaya itu, pasti dampaknya ke penyakit. Ya penyakitnya apa aja sih? Ini yang umum aja ya, orang udah pada tahu kak, kanker lah, kan udah ada gambar itu di bungkus. Terus paru-paru lu pasti kan terserang, bisa gejala diabetes juga, bisa darah tinggi juga, masalah penglihatan, kesuburan, penciuman lu, terus juga daya tahan tubuh kurang strong. Terus juga semakin kemarin kan produk itu ya, ini nggak usah bicara rokok ya, produk UPF aja itu ultra processor food atau yang kemasan dah. Coba sekali-kali lu baca komposisi bahan-bahannya apa aja, coba lu baca itu makanan ya, gimana yang ini rokok gitu. Rokok mungkin dulu memang lintingan bener-bener tembakau 100%, tapi kan namanya industri, biar bisa dijual banyak, awet, disimpan bertahun-tahun tapi bisa tetap rasanya enak, makanya dimodifikasi pakai bahan-bahan kimia. Nah makin kemari akan lebih bahaya gitu. Begitu sekarang bermunculan rokok-rokok murah karena memang harganya udah tinggi. Oke, jadi kenapa sih lo bisa berhenti? Nah, itu pertanyaannya kan pasti. Emang susah banget ya, menurut gue ini berhenti ngerokok ini susah karena udah jadi habit. Circle kita yang temen kita nongkrong, temen kita belajar, temen kita pokoknya temen-temen kita lah rata-rata nih, itu memang pasti ada perokok gitu di setiap lingkungan, entah itu 1-2. Apalagi kan dulu pergaulannya lebih ke anak nongkrong gitu, yang suka nongkrong pasti temennya rokok kebanyakan. Jadi percobaan gue berhenti merokok nih sebenarnya udah 4-3 tahunan gitu, bertepatan sama bulan Ramadan. Ramadan itu kalau di muslim kan puasa ya, puasa itu kan jarang rokok tuh, paling rokok sebatang 2 batang selesai udah. Sahur buka gitu, paling banyak sih pas buka paling.
sampai malam kan. Nah karena jarak antara merokok dan ngerokoknya lagi tuh intervalnya panjang kan, dari sahur sampai buka. Nah akhirnya tuh mulut udah terbiasa gitu selama 30 hari. Tahun pertama udah lumayan berkurang, terus tahun kedua mendingan lagi, berkurang lagi, cuman tetap masih beli rokok ya, bukan minta rokok ya. Kan ada juga mau berhenti tapi dia nggak mau beli, ngurangin rokok temen. Nah itu lebih bahaya tuh kayak gitu tuh, dengan lu nggak usah berhenti. Terus tahun ketiga gue udah berhenti ngerokok tuh kalau nggak salah tuh ya. Jadi tahun ketiga gue bisa berhenti ngerokok, tapi gue langsung sakit selama 2 pekan gitu. 2 pekan dengan biasa dapat asupan tar nikotin, ini jadi nggak dapet itu. Waduh, pusing juga sih memang. Tapi pada saat itu gue coba alihin ke yang lain, kayak nyemil, kayak permen, nah gitu. Nah, tapi ada juga nih orang yang ngeles, iya gue kalau berhenti ngerokok pasti gue nyemil, ntar badan gue makin gede. Nah, itu lo aja males, olahraga kan bisa. Jadi memang harus diimbangin gitu, antara sehat yang masuk ke tubuh lo dengan yang lo keluarin sama tubuh lo, kayak keringet kan. Nah terus selain itu ada 2 momen. Jadi yang pertama ketika gue aktif ngerokok, begadang, dan itu udah kehidupan anak-anak yang baru gede kan, tidurnya pagi kayak gitu, makan nggak teratur. Akhirnya tuh setiap 2 pekan 3 pekan sekali tuh gue pasti kayak flu lah, inilah itulah gitu. Pokoknya daya tahan tubuh gue lemah lah gitu. Terus yang kedua juga ada satu momen gue mau merasakan dada sesak gitu, kayak pengen copot jantung gue tuh pas gue lagi naik gunung. Jadi gue pas zaman ngampus itu aktif kegiatan alam dan bolak-balik gunung, bolak-balik ya pokoknya adventure lah, tebing juga, ke goa juga. Nah itu ada satu momen gue mau mati ya. Ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Jadi naik turun gunung masih rajin waktu itu. Kalau naik gunung tuh nggak minimal 2 dulu kita, karena menghemat budget gitu biar menang banyak. Jadi habis naik satu gunung Merbabu, turun naik Merapi gitu. Kayak gitu terus lah, Slamet, Sindoro, Sumbing, Argopuro, Semeru, dan Raung gitu. Nah itu Jawa gitu. Nah momen yang mau mati itu di Kerinci apa Rinjani gitu, kayak gue lupa deh. Pokoknya gunung yang tinggi yang membutuhkan effort lebih. Akhirnya ya udah pas balik, wah kayak gue ada 2 pilihan nih, mau tetap kegiatan alamnya jalan terus atau rokoknya berhenti. Akhirnya gue memutuskan penting ngerokok aja dah. Tapi emang gak gampang sih, karena kan lingkungan gue masih ngerokok gitu. Akhirnya yang gue biasanya nongkrong bawa rokok sekarang ya enggak gitu. Jadi ya alternatifnya gitu, pakai alternatif yang tadi, entah cemilan, entah permen gitu lah. Nah permennya juga nggak kayak rokok ya permennya tuh, kayak kalau gue waktu itu permen karet Happy Den ya, gulanya sih ada sih tapi nggak begitu banyak gitu. Jangan sampai lo pindah ke gula permen yang gula tok gitu, itu bahaya juga tuh. Ini emang nggak ada yang aman sebenarnya sekarang tuh produk. Ada sih yang aman, tapi
mahal harganya. Nah akhirnya gue berhasil berhenti ngerokok, alhamdulillah. Alternatifnya itu yang tadi cemilan sama permen karet, itu bertahan 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Nah setelah itu udah normal lagi, biasa aja, udah jadi sebel gitu. Jadi masuk rokok jadi sesek dah sekarang, jadi ya nggak kuat gitu ya. Nah step by stepnya adalah yang pertama, lo buang barang-barang yang pendukung untuk lo ngerokok, kayak asbak, korek, terus mungkin ada lintingan yang pakai alat dan lain-lain. Lo buang atau lo kasih temen lo dah yang masih ngerokok gitu, agar memori lo nggak keinget dan mau melakukan habit lo lagi gitu. Terus yang kedua, banyakin kegiatan. Jadi apa yang lo senengin aja ya, pindah ke kegiatan apa, olahraga. Yang paling mantap sih emang olahraga, karena kontradiksi itu antara rokok sama olahraga. Kalau lo olahraga sambil ngerokok ya bisa aja sih, banyak juga teman-teman gue begitu ya, cuman siap-siap aja entarnya kan, mungkin umur sekarang belum berasa ya, di atas 40 biasanya, kalau enggak 35 lah. Hindarin pemicu kebiasaan kalau lo mau ngerokok, misalnya kopi atau teh. Nah terus jangan lupa kasih tahu nih keluarga sama temen deket kalau lo mau berhenti ngerokok gitu, biar mereka menjaga juga gitu, nggak manas-manasin, rokok nih. Lo bisa juga join sama komunitas komunitas berhenti ngerokok tuh ada sih, pasti ada sekarang. Kemudian juga lo bisa, kalau lo anaknya medis banget, bisa via medis, pakai mungkin alternatif obat ya. Kalau medis nggak tahu gue sih, belum pernah nyoba sih. Cuman pernah dengar dan pernah tahu bahwa itu ada gitu. Nah sebenarnya ngerokok ini untuk relaksasi kan sebenarnya. Lo bisa sebenarnya lo alihin tuh relaksasi kemana gitu. Misal mungkin bisa nonton atau main, ngobrol sama temen. Ya intinya banyakin kegiatan atau hal-hal lain ketika lo mau keinget kerokok atau mau ngerokok. Nah kalau lo coba rutinin hal itu sih, insya Allah lo pasti bisa. Karena banyak juga kawan-kawan gue dan orang tua temen gue juga, ketika dia misalnya lagi kegiatannya pindah medan itu, maksudnya pindah lagi ditugasin di mana, bukan kegiatan yang kesehariannya biasa gitu, jadi nggak ada kegiatan gitu, ada yang hilang lah gitu. Akhirnya dia ngerokok lagi di situ, karena faktor lingkungannya di situ ngerokok semua gitu sih. Jadi memang gampang susah sih. Baik lagi ke niat lo berhenti mau ngapain gitu kan. Nah kalau manfaat yang gue rasain ya, kalau secara medis, secara yang lain kan udah banyak lah di Google. Kalau yang gue rasain pribadi tuh, badan lebih enak, fisik lebih kuat gitu untuk digenjot, karena gue kan kerja lapangan ya. Jadi ya lebih enak aja sih, nggak ngos-ngosan gitu. Terus yang kedua, lo juga bisa ngirit, hemat sih, lebih tepatnya hemat tuh. Karena lo tahu sendiri harga rokok sekarang berapa kan. Kalau lo, ini kita coba kalkulasi kasar ya, sehari misalnya sebungkus tuh kalau nggak salah 40-50 ribuan ya. Nah lo kali 30 kan, itu udah berapa tuh, udah 1,5-an. Nah coba itu bisa lo tabung kan, 1,5 setiap bulan dikali 12, itu udah sekitar 18 juta tuh dalam setahun buat ngerokok doang. Itu sebungkus ya, kalau 2 bungkus lebih gede lagi pasti. Jadi anggaran rokok sama makan tuh ya sama sih kalau sekarang, malah nanti bisa jadi ngalahin gitu. Dan ke keluarga juga lebih enak gitu, ke istri lo, ke anak lo, atau ke temen lo, kakak dan lain-lain gitu. Karena kalau ngerokok kan
biasanya nih jadi kalau kita ngumpul sama yang nggak perokok tapi dia masih ngerokok, ribet sendiri, abis makan ntar keluar sendiri, coba menjauh dari zona ya, kayak gitu lah. Dulu gue juga kayak gitu soalnya, ketika di lingkungan yang nggak ada yang ngerokok gitu ya, gue bakal nyari spot gitu sendirian aja, terbaik lagi. Terus juga gampang tidur gitu. Kalau zaman dulu ngerokok gue susah tidur malam bahkan pagi gitu. Dan masih banyak lagi manfaat yang lo rasain ketika lo berhenti ngerokok ya. Pikiran lebih enak aja gitu, fresh ketika kita menghirup nafas, apalagi kalau lo di daerah ini, daerah yang oksigennya bersih gitu, minim polusi. Wah itu enak banget, masuk sampai paru-paru lo. Dan lo jangan takut ketika lo bilang nggak ngerokok, culun ya. Kalau lo dibilang kayak gitu, coba aja lo tes fisik, kegiatan fisik, ayo dia sanggup apa enggak kayak gitu. Ya terserah lo mau fisik ngapain, mau naik gunung kayak, mau silat kayak, mau berantem kayak, terserah. Kayak gitu aja sih. Jadi bukan berarti nggak ngerokok itu culun atau cemen, karena itu salah satu propaganda barat juga sih kayaknya. Karena setahu gue orang-orang bule aja yang bikin rokok dia kan ngerokok, kan konyol gitu. Berarti kan dia tahu itu nggak baik. Terus juga kalau di Muslim itu ulama terbagi dua sih, ada yang mengharamkan, ada yang membolehin. Tapi yang dibolehin juga nih ada satu alasan gitu yang kuat, nggak serta merta wah boleh nggak kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau lu udah punya anak, udah berkeluarga, lu gak bakal ngos-ngosan tuh nemenin anak lu main. Jadi lu bisa mengimbanginya gitu. Mungkin ini bisa melengkapi video dari teman-teman yang ngebahas tentang cara berhenti ngerokok, terutama yang sangat kompeten kan dokter ya, sama ya ustadz gitu, ada landasannya kuat gitu. Jangan lupa support selalu channel ini untuk gue bisa istiqomah berkonten lagi dan men-share sesuatu dan berbagi pengalaman yang bisa diambil manfaatnya. Kalau emang bermanfaat silakan disebar, kasih tahu temen lo, atau kalau kita mau diskusi bareng silakan datang aja, kabarin gue dulu. Cuman pas gue balik ke Indonesia ya, sekarang gue masih di Mekah nih, masih tugas. Oke, segitu dulu video hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesotoyan gue yang menurut lo apaan sih nih. Ya namanya juga manusia, masih suka salah. Siapa tahu bisa menjadi bahan bakar untuk lo semangat berhenti ngerokok gitu. Oke, wassalamualaikum. Skui.